Ini adalah debut dari Wolf Decaliburgo dan Tegasword Decathlon, di mana episode 9 ini lumayan bagus juga. Jadi langsung saja mari kita bahas number 1 Sentai Gozyuger episode 9 yang juga menjadi penutup di round 1 atau arc pertama dari Gozyuger ini. Setelah Bang Tono meninggalkan Gozyuger, kini Bang Tono sudah bekerja di sebuah cafe butler. Akhirnya dia mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengannya dengan sifatnya yang tidak ramah. Bahkan di sini dia sangat digemari oleh gadis-gadis pengunjung kafe ini. Tapi di sini disinggung juga saat bosnya menyarankan Tono mengajak teman-temannya ke sini. Tapi di sini Tono menyebutkan dia tidak pantas punya teman atas apa yang sudah dia lakukan di episode sebelumnya. Tapi nanti kita juga akan diberitahu alasan kenapa Tono tiba-tiba menyerang temannya. Dan semua penjelasan tentang Tono ini kita dapatkan dari percakapan Tono dengan Fire Candle yang memang terasa lebih cocok sebagai karakter rival yang bisa membangun karakter Tono. Jadi Fire Candle juga datang ke cafe ini sebagai pelanggan, tapi dia tidak sadar kalau pelayan di depannya adalah Tono atau Gozyuwolf. Tapi karena Fire Candle gak membayar makanan di sana, Tono hendak menangkapnya, tapi malah Fire Candle dipekerjakan sebagai butler oleh bosnya Tono karena melihat Fire Candle cukup tampan juga. Menyinggung sedikit kenapa Fire Candle gak mau bayar. Mungkin seperti penjelasan Tono, di dunia No One gak ada aturan dan gak ada sistem pembayaran. Seperti yang dibilang Tono, di dunia ini ada aturannya dan Fire Candle sepertinya belum mengerti tentang aturan itu. Berbeda halnya dengan di sel Jardak kemarin, karena di dunia Granut ada sistem jual beli juga seperti di dunia manusia. Bahkan sistem pemerintahannya juga dipimpin oleh seorang presiden. Tapi dasarnya karena Lisel merasa dia anak pemimpin, anak penguasa, dia mau ambil-ambil saja apa yang dia suka tanpa mau membayar, tinggal rampas saja. Untungnya ini cuma cerita fiksi. Jadi di sini Fire Candle dengan senang hati menerima pekerjaannya dan akan menjadi nomor 1 dalam pekerjaan ini dengan menantang si Tono. Tapi Tono juga ikut kesal setelah mendengar dia dibilang anjing. Jadilah perlombaan menjadi butler nomor 1 antara Tono Butler Lonely Wolf melawan Fire Candle. Kalau kayak gini masuknya perlombaan atau kompetisi antara Tono dan Fire Candle, jadi enak untuk ngikutinnya. Ada penyebab kenapa mereka berlomba. Daripada episode sebelumnya, perlombaan No One dengan Gozyuger berasa tiba-tiba. Udah munculnya tiba-tiba, kemudian tiba-tiba lomba yang ujung-ujungnya jadi pertarungan juga. BTW, bagusnya 2 episode minggu ini udah nggak munculin monster No One. Bahkan sudah nggak ada pembukaan perlombaan seperti di ring yang dibuka dengan orang bertopeng. Jadi sekarang fokus ke perkembangan karakternya Tono. Jadilah perlombaan Tono dengan Fire Candle, di mana dengan kemampuannya Fire Candle dia hampir bisa menyaingi Tono, mengejar potensi Tono sebagai butler. Tapi lucunya beberapa momen di pertarungan ini Tono sempat membuka topeng, tapi Fire Candle nggak sadar itu dia yang dia lawan adalah Gozyuwolf atau Tono. Tapi sayangnya kita nggak diperlihatkan hasil akhir dari pertandingan mereka berdua kali ini karena ada pelanggan yang kabur nggak mau bayar. Jadi rivalitas Tono dan Fire Candle tetap berlanjut karena kita belum tahu siapa pemenang di antara keduanya. Tapi di sini terjadi percakapan yang dalam banget antara Tono dan Fire Candle setelah mereka menangkap pelanggan yang kabur tentang menjadi nomor 1 bagi Fire Candle, yang juga mengungkapkan ternyata selama ini Tono memiliki ketakutan atau mungkin trauma karena dia sudah kehilangan orang yang penting baginya di masa lalu, ditambah rasa dihianati oleh orang tuanya. Jadi dia takut dekat dengan orang lain lagi karena takut orang tersebut akan pergi dari hidupnya lagi. Oleh sebab itu Tono merasa mending dia sendiri. Mungkin karena itulah sebabnya Tono menyerang teman-temannya di episode sebelumnya, mungkin untuk menjauhkan mereka, yang sejalan juga dengan provokasi dari Kwon yang bilang Tono nggak akan bisa dapat harapan dan hidup baru. Jadi orang-orang yang dekat dengan Tono saat ini mungkin juga akan meninggalkan Tono atau mengkhianati Tono suatu saat nanti di masa depan. Daripada terbelenggu di harapan palsu, Tono lebih memilih menjauh dari para Gozyuger. Di sini Fire Candle juga sadar keinginannya adalah bertarung dengan Tono, bukan menjadi nomor 1, tapi dari pertarungan untuk merasakan jiwa masing-masing. Meski dia terus kalah, tapi apinya akan terus membara, yang juga membuat Tono mulai tersadar untuk mencoba lagi. Ditambah
Tono kembali diprovokasi oleh Eren Yeager untuk Tatakai untuk tetap bertarung membuka jalan untuk dunianya sendiri. Entah kenapa aku selalu ngakak pas Tegasword berbicara melalui foto seperti saat di rumah kakek Choji juga. Dan di sini karena pengisi suaranya sama, terasa Tegasword ini Eren yang lagi memprovokasi Grisha Yeager. Di sisi lain, Kwon sekali lagi datang ke kafe pemuja Tegasword dan tanpa ragu langsung memperkenalkan dirinya sebagai kakak dari Hoeru Tono dan merasa paling mengenal Tono sebagai cinta, harapan, dan juga boneka dan berhak mengatur Tono ke jalan mana yang dipilih oleh Kwon. Sepertinya para Ghost User di sini belum sadar kalau Kwon ini adalah Garyudo, padahal sebelumnya Garyudo juga bilang kalau Tono itu adiknya. Terlihat para Ghost User kaget setelah Kwon menunjukkan cincinnya. Jadi karena di sini para Ghost User tidak mau menjauhi Tono dan mendukung Tono agar dia menentukan jalannya sendiri, jadilah pertarungan Ghost User versus Garyudo untuk kedua kalinya 4 versus 1. Tapi Garyudo juga mensummon 3 Universe Warrior yaitu Denziman, Jackie, dan juga Geki Ranger yang menarik di sini untuk menghadapi kekuatan Bunred yang bisa membelokkan peluru saat digunakan oleh Goju Lion. Garyudo menggabungkan kekuatan 2 Sentai dengan mengubah Denziman menjadi sarung tangan yang kemudian dipasangkan pada Geki Ranger. Jadi berasa cocok Geki Red yang memiliki tema bela diri ditambah dengan senjata sarung tangan besi. Senjata sarung tangan besi Denziman ini atau Denzipan ini juga pernah dipakai oleh Zenkaiger sebelumnya, juga pernah disinggung atau disebutkan di series Wingman. Dengan combo ini, Geki Red bisa mengajar Goju Lion hingga Garyudo bisa merebut cincin Bunred. Saat akan diserang oleh Goju User lainnya, Garyudo bisa mengubah Jackie Spade S menjadi sekumpulan kartu untuk melindungi Garyudo. Bahkan kartu-kartu itu bisa digunakan untuk menyerang para Ghost User hingga akhirnya Tono tiba di lokasi pertarungan. Disinilah terdapat momen percakapan menarik yang menggambarkan ikatan Tono dengan teman-temannya yang mereka gambarkan sebagai hutang, dan hutang itu harus dibayar loh adik-adik. Jangan storynya jalan-jalan mulu tapi nggak pernah bayar hutang meski jumlahnya nggak seberapa sih. Masa karena uang nggak seberapa itu tiba-tiba menghilang? Malulah, hutang tetaplah hutang. Ada nilai tanggung jawab, kejujuran, dan kepercayaan yang dititipkan oleh si pemberi hutang di sana. Ini aku curhat ya. Tapi intinya sama, teman-temannya nggak pengen Tono pergi begitu saja, yang akhirnya membuat Tono kembali memiliki motivasi untuk bertarung. Dan kali ini, cincin Tegasword Red menyala hingga Tono kini bisa memanggil senjata pribadinya yang juga menjadi debut dari Wolf Decaliber Go. Dan sesuai bocoran, pedang ini bisa merobek dunia dengan membuka dimensi portal lubang hitam pada setiap tebasannya, dan portal ini bisa Tono manfaatkan untuk memberikan serangan kejutan yang tidak bisa dideteksi oleh lawannya. Serta portal ini juga bisa Tono gunakan untuk melempar lawannya seperti saat dia mengalahkan Garyudo. Dengan kemenangan ini, Tono mendapatkan Sentai Ring Ninja. Tapi pertarungan ini belum selesai karena Fire Candle kembali muncul dengan mecha raksasanya untuk menantang Tono yang juga menjadi debut dari Tegasword Decaclo. Sekali lagi kita disajikan pertarungan mecha yang seru banget, meski kali ini Fire Candle kalah karena ornamen rantai pada Tegasword bisa mengikat mechanya, dan dengan serangan Decaclo bisa membuat mecha King Candlor menjadi donat. Meski dia kalah, tapi pada pertarungan kali ini Fire Candle merasa puas. Sementara Garyudo di dunia Noah semakin membenci adiknya dan sepertinya dia mendapatkan luka yang sangat parah akibat serangan dari Wolf Decaliber Go. Seperti ada luka sobekan lubang hitam di punggungnya. Sebagai debut senjata baru dan form baru bagi Tegasword, episode ini bagus juga yang juga menjadi penutup untuk arc pertama dari Ghost User. Karena ada proses development karakter bagi Tono dan juga Fire Candle sebagai rivalnya. Meski episode sebelumnya berasa ngebut banget, tapi di sini menjadi pilihan yang tepat juga. 2 episode ini Bu Akiko tidak memasukkan monster mingguan, jadi menurutku ini episode yang bagus. Kalau kalian bagaimana menurut pendapat kalian ronde 1 atau arc pertama dari Ghost User ini?
Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu. Oh ya, di episode minggu depan juga akan ada kemunculan dari Black Daizujin. Serta kita sudah mendapatkan siluet dari Good Burn Mecha dari Gozyu Polar. Jadi mari kita tunggu keseruan arc kedua dari Gozyuger. Semoga makin seru.